Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Moritz di acara analisa harian kita hari ini. Hari Jumat barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Dan saya selalu berharap rekan trader akan selalu sukses dalam analisa trading yang akan dilakukan. Bukan cuma sukses dalam analisa, tapi sukses dalam eksekusinya. Oke rekan trader, seperti biasa hari Jumat, hari yang agak sedikit tenang, tapi sorry, batuk rekan trader. Hari yang begitu tenang, tapi rekan trader, di tengah ketenangan kita akan masih terus melihat berita-berita fundamental yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, berita fundamental hari ini benar-benar sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar yang terjadi. Oleh karena itu, rekan trader seperti biasa, sebelum kita masuk di analisa teknikal, tema harian, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di hari kemarin sudah sangat jelas rekan trader. Di sini kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika kemarin mengalami penguatan yang signifikan, tapi setelah itu dia jatuh juga yang signifikan ya rekan trader ya. Oleh karena itu sempat menembus level 102.959, tapi akhirnya dia turun dan ditutup di posisi seputaran 102.627. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar kemarin imbas dari news benar-benar luar biasa. Walaupun sempat naik di posisi 1.09502, dia turun lagi rekan trader. Dan dia bisa jatuh rekan trader sampai di posisi 1.08997. Ya, walaupun akhirnya ditutup di posisi 1.09365. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader jatuh. Imbas dari data inflasi yang dikeluarkan membuat bagaimana pound sterling mengalami pelemahan yang signifikan. Dia jatuh rekan trader sampai level paling maksimal di posisi 1.30189, walaupun akhirnya dia ditutup di posisi seputaran 1.30567. Sedangkan untuk gold rekan trader kemarin sudah tidak bisa dibilang lagi penguatan yang sempurna. Naik rekan trader dari nilai terendah 2605. Ini seperti kemarin saya bilang ya. Dia akan naik dan buktinya dia naik rekan trader setelah data inflasi dikeluarkan, dia naik sampai menembus level 2631. Hari ini naik lebih tinggi lagi dan kita akan lihat apakah dia akan naik lebih tinggi lagi atau dia akan jatuh setelah nanti data IHP, indeks harga produsen nanti malam. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader bisa lihat USD Yen Jepang kemarin walaupun sempat naik, dia turun lagi, naik lagi, turun lagi seperti setrikaan rekan trader dan akhirnya ditutup di posisi seputaran 148.543. Ini adalah data yang sangat luar biasa untuk rekan trader semuanya. Ya. Oke rekan trader. Selanjutnya rekan trader, kita akan lihat bagaimanakah tema harian kita hari ini. Rekan trader udah lihat di layar ini. Temanya sudah jelas, penguatan emas setelah rilis data inflasi. Nah, ini tema yang sangat luar biasa karena kalau kita lihat rekan trader, secara garis besar kita lihat ya, bagaimana emas kemarin setelah rilis data inflasi, dia mengalami penguatan yang signifikan. Walaupun kita lihat datanya sudah jelas, IHK inti 0,3% dari 0,3 ya, prediksi 0,2. IHK bulan September ya monthly 0,2 dari 0,2, prediksi 0,1 dan IHK tahunan bulan September sebesar 2,4 dari 2,5. Walaupun itu juga rekan trader bisa lihat klaim pengangguran awal, penganggurannya semakin naik rekan trader, artinya tenaga kerja semakin berkurang. Ya. Nah, inilah yang menjadi landasan kenapa emas bisa naik sampai posisi yang lebih tinggi. Ya rekan trader ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa emas bisa naik sampai posisi yang lebih tinggi. Kita bisa lihat bahwa rekan trader semuanya bahwa seperti yang kita lihat bahwa apa yang terjadi, ekspektasi yang sangat tinggi, ia memperkirakan 2,3
inflasinya per tahun dari meningkat menjadi 2,4. Ya, ini membuat bagaimana pergerakan yang terjadi pada emas, dan dia berhasil menekan apa yang terjadi pada dolar Amerika. Nah, apa yang terjadi saat ini, rekan trader? Data inflasi yang telah dikeluarkan, data pekerjaan non-farm payroll telah dikeluarkan. Ini yang akan menjadi landasan bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada rapat pertemuan FOMC berikutnya. Dengan data inflasi yang dikeluarkan kemarin, kita bisa lihat bahwa memberikan sedikit penguatan terhadap emas. Walaupun secara garis besar, emas pun juga ini bisa naik akibat geopolitik yang terjadi. Kemarin rekan trader sudah bisa lihat dengan jelas waktu data tenaga kerja 254, ya. Ini semakin membuat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga, ya, yang tadinya 50 basic point, dia akan berada di sekitaran 25 basic point. Walaupun di note to land pertemuan FOMC, hampir sebagian besar para pejabat The Fed ini di pertemuan FOMC menginginkan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan lebih agresif lagi, berada di sekitaran 50 basic point. Tapi statement yang telah dikemukakan oleh Jeremy Powell bahwa lebih ke hawkish, pemangkasan tingkat suku bunga 25% dikarenakan data dari non-farm payroll, tenaga kerja ya non-farm payroll sebesar 254, sehingga yang tadinya dovish menjadi hawkish, sehingga bisa membuat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga yang tadinya 50 basic point menjadi 25 basic point, ditambah lagi dengan data inflasi saat ini semakin memberikan tekanan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga dia akan berada di bawah 50 basic point menjadi 25 basic point. Inilah yang menjadi momentum rekan trader. Momentum bagaimana emas agak sedikit menguat. Seberapakah besar penguatan tersebut? Kita akan lihat bersama-sama rekan trader, karena sebenarnya data ini merupakan data antara aja. Masih akan ada lagi data-data lainnya. Karena nanti ada hari ini pun juga ada data indeks harga produsen, kemarin indeks harga konsumen ya IHK, data inflasi, hari ini ada indeks dasar produsen. Nah, kumpulan data-data inilah yang akan menjadi landasan untuk The Fed mengambil sikap dalam pemangkasan tingkat suku bunga nanti. Oleh karena itu, pada prinsipnya sebenarnya kita boleh bertendensi, pasar boleh bertendensi, tapi The Fed akan melihat segala kemungkinan dari data-data yang dikeluarkan. Data-data inilah yang menjadi landasan untuk seberapa besar pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan oleh The Fed. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar kita sudah bisa melihat bahwa arahnya kemana, walaupun kalau mau bilang dengan adanya 50 basic point pemangkasan pada pada pertemuan sebelumnya, memang dia membuat emas bisa sempat naik sampai 2.682. Akan tetapi setelah itu tendensi-tendensi yang terjadi membuat emas agak sedikit mengalami pergeseran. Dia sedikit turun, sampai kemarin pun juga dia turun sampai menembus level 2.605 yang merupakan level paling terendah. Apakah dia bisa keluar dari 2.605? Bisa-bisa saja rekan trader, sebenarnya masih bisa. Karena kita akan melihat data-datanya. Tapi dia masih tetap akan naik sampai level ketinggian yang maksimum. Minimal dia akan mencapai 2.682 seperti yang pernah terjadi pasca FOMC dikeluarkan. Oleh karena itu rekan trader, dengan adanya data inflasi yang dikeluarkan kemarin sedikit memberikan kelegaan terhadap emas karena dia telah berhasil menekan dolar Amerika dan bisa membuat emas naik ke posisi yang agak sedikit mendingan. Saya tidak bilang mau naik tinggi, tapi agak sedikit mendingan. Bagaimanakah pergerakannya? Kita akan lihat karena pergerakan emas masih sangat berpengaruh dengan data-data yang dikeluarkan sampai nanti tanggal 8 November. Di saat pertemuan FOMC dikeluarkan, di situ kita sudah bisa jelas akan melihat sebenarnya arah pergerakan pasar sampai akhir tahun seperti kayak gimana. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa pergerakan emas akan berada di level 2.600 menuju 2.700, atau dia akan tetap bergerak cuma di sekitaran situ aja dan tidak terkemungkinan dia akan turun lagi. Tapi menurut saya, apabila memang nanti dipangkas sampai 25 basic point, artinya emas
akan tetap bergerak di seputaran 2.600 sampai 2.700. Untuk naik lebih tinggi lagi kayaknya masih sangat sulit. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita hari ini, dan seperti biasa kita akan masuk langsung di analisa teknikal. Analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Ya rekan trader, kita lihat untuk indeks dolar Amerika, kita lihat bersama-sama pergerakan dari indeks dolar Amerika hari ini. Indeks dolar Amerika hari ini dia mempunyai sedikit pergerakan yang sangat sempit, tapi menurut saya peluang untuk dia naik sangat besar. Ya. Saya memprediksikan kemungkinan dia akan mencoba naik ya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai level maksimal di posisi 102.882 karena hari ini akan ada berita rekan trader. Jadi saya berpikir tidak tertutup kemungkinan dia akan terbang seperti hari kemarin ya. Dia terbang seperti hari kemarin walaupun setelah itu dia turun ya. Oleh karena itu 102.882 masih bisa, tapi peluang pelemahannya juga besar. Menurut saya dia akan bisa turun sampai di 102.572. Oleh karena itu analisa saya hari ini indeks dolar Amerika dia akan bergerak di seputaran 102.572 sampai 102.882. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Kita lihat bersama-sama rekan trader euro angkel saham dolar. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader sudah sangat jelas kita lihat hari ini bahwa euro angkel saham dolar benar-benar dia akan melihat pola pergerakannya rekan trader. Namun kalau kita lihat rekan trader, tendensi yang terjadi pun juga ini masih ada tendensi bullish. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa data yang dikeluarkan bisa berbalik arah rekan trader ya. Oke, saya beranalisa bahwa kemungkinan besar dia akan mengalami pelemahan ya. Saya beranalisa dia akan coba mengalami pelemahan. Dan apabila pelemahan ini terjadi, kemungkinan besar dia akan turun sampai level terendah di posisi 1.09218. Tapi ada tapinya rekan trader. Tapi penguatan pun juga bisa saja terjadi, dan penguatan itu menurut saya sampai di level 1.09531. Nah, ini ya. Nah, 531 sampai 1.09218. Bagaimanakah untuk pound sterling rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama arah pergerakan terjadi pada pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa pound sterling pada prinsipnya rekan trader dia masih punya peluang untuk mengalami penguatan yang signifikan walaupun tendensi bearish masih sangat kuat. Tapi hari ini ada berita, jadi kita akan lihat bersama-sama. Oke, anggaplah dia akan naik ya. Analisa saya, apabila dia akan naik, berarti kemungkinan dia naik sampai level tertinggi itu menurut saya akan berada di seputaran 1.30748. Tapi bagaimanakah peluang dia mengalami pelemahan? Ya peluang pelemahan juga sangat besar kan trader. Dan apabila pelemahan ini terjadi, saya berasumsi bahwa pelemahan ini akan mencoba sampai level terendah di posisi 1.30442. Ya, di sini. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Selanjutnya bagaimana ke gold rekan trader, Master Gold. Nah, ini dia. Untuk gold rekan trader sudah sangat jelas kita lihat bahwa gold hari ini dia masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi menurut analisa saya ya. Saya bisa memprediksikan bahwa kemungkinan dia bisa naik sampai level paling tertinggi menurut saya antara 2.650 atau bisa sampai ke 2.656. Itu daerah yang bisa saja terjadi ya rekan trader ya. 2.650 sampai 2.656 atau 53 lah ya menurut analisa saya. Tapi peluang pelemahan ya besar juga. Peluang pelemahan bisa saja terjadi dan dia bisa jatuh kembali lagi ke level terendah di posisi 2.628. Oleh karena itu menurut analisa saya dari 2.653 dia akan turun sampai 2.628. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai ke 2.650 ya, di atas inilah. Sabar saya gambar dulu supaya bisa naik nih masih ada. Nah, itu dia. Bagaimanakah untuk USD Yen Jepang rekan trader? Untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama bahwa USD Yen Jepang hari ini peluang besar untuk dia naik.
masih ada sedikit secercah harapan dia naik, dan saya bisa melihat bahwa harapan itu bisa naik sampai level di seputaran 149.077, dan hati-hati pembalikan arah bisa saja terjadi sampai level terendah di posisi 148.435. Nah, ini dia. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader tadi adalah teknikal, dan sekali lagi rekan trader saya mau bilang buat rekan trader bahwa hari ini akan ada news. Selain PDB dari Inggris sudah keluar, nanti 13.00 ada IHK Jerman sudah keluar juga, dan yang paling utama adalah indeks harga produsen IHP 19.30 kemarin di harga konsumen, hari ini indeks harga produsen. Akan ada news yang sangat luar biasa, jadi harap hati-hati. Dan rekan trader, kalau ada waktu, silakan bacalah artikel Amarket. Rekan trader bisa lihat di website FX Street. Sorry rekan trader, batuk sedikit dulu. Karena kemarin Indonesia 22, jadi saya batuk langsung. Prediksi harga emas terus menguat menjelang rilis indeks harga produsen. Silakan dibaca. Dan rekan trader, sekali lagi, ini adalah website kami, website resmi dari Amarket. Silakan baca, silakan mendaftar, kami siap membantu rekan trader untuk sukses trading bersama kami. Oke rekan trader demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat kita akan mengadakan webinar dan kita akan melihat potensi pasar setelah non-farm payroll dan data CPI. Bagaimana proyeksinya sampai menuju ke FOMC, kita akan bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.